Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisna Budi Wicaksana dari kelas IF 7C, Prodi Teknik Informatika dari Politeknik PDC Bandung angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perusahaan PT Citose International Tbk dengan pemodelan tata kelola TI yaitu ISO atau IEC 17799. Ya, mari kita langsung saja. Yang pertama ada daftar isinya, yaitu di bab 1 ada pendahuluan berisi tentang profil perusahaan, struktur organisasi, dan media sosial. Lalu yang di bab keduanya ada identifikasi ISO IEC 17799 berisi tentang kondisi TI yang ada pada saat ini dan juga kondisi TI yang diharapkan ke depannya. Lalu yang ketiga ada di bab ketiga ada analisis berisi tentang kunci permasalahan TI dan strategi layanan TI. Lalu di bab keempat ada kesimpulan dan saran. Oke, langsung saja kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, di sini ada profil dari perusahaan, yaitu yang pertama ada visi. Visi dari PT Citose International Tbk itu sendiri adalah menjadi perusahaan yang sangat bersaing atau yang paling bersaing. Dalam hal ini karena perusahaan PT Citose berjalan di bidang usaha mebel, ya mereka ingin menjadi perusahaan yang sangat bersaing dalam bidang mebel di dunia. Lalu ada misi. Nah, misinya di sini adalah pertumbuhan laba perusahaan melalui kepuasan pelanggan serta kepemimpinan yang kuat. Lalu ada sasarannya. Sasarannya adalah memproduksi furnitur berkualitas yang berfokus pada sektor perkantoran, perhotelan, rumah pribadi, rumah sakit, bandara, dan juga sekolah. Lalu yang terakhir ada tujuannya, yaitu tujuan dari PT Citose ini adalah menopang pertumbuhan ekonomi dan sosial dan mulai memproduksi kursi-kursi yang berteknologi tinggi. Oke, mari kita next. Ya, di sini ada struktur organisasi dari PT Citose. Yang pertama adalah RUPS, lalu ada Dewan Komisaris, di mana Dewan Komisaris membawahi Komite Audit dan juga Komite Remunerasi. Lalu ada Direktur Utama. Setelah Direktur Utama ada Direksi. Lalu ada Corporate Secretary atau Sekretaris. Dan juga ada Internal Audit. Nah, lalu di bawahnya ada Direktur Pemasaran. Yang pertama ada Marketing, International Sales, Logistik, Domestic Sales, dan Distribution Networking. Lalu di jajaran kedua ada Direktur Keuangan dan Administrasi. Dan di bawahnya ada Information Technology, ada HR dan GA atau Human Resource. Lalu ada bagian Purchasing, Finance dan Budget Control, Accounting dan Tax atau pajak. Dan yang terakhir ada Sistem Cost Control. Lalu di jajaran ketiga ada Direktur Produksi, yaitu di bawahnya ada bagian produksi, PPIC, Technical Engineering, Mechanical Engineering. Nah, yang terakhir ada Direktur Produksi lagi, yaitu yang di bawahnya ada Research and Development atau penelitian dan pengembangan dari produknya, dan yang terakhir ada Quality Assurance. Nah, PT Citose International Tbk ini memiliki beberapa media sosial yang dimiliki. Yang pertama ada websitenya, yaitu website PT Citose International. Di dalamnya berisi tentang produk perusahaan, informasi produk yang diproduksi oleh perusahaan, lalu informasi distributor, relasi investor yang dimiliki oleh PT Citose, ada kontak yang dapat dihubungi atau kontak perusahaan tersebut, dan juga pendaftaran lowongan pekerjaan. Nah, setelah di website ada juga media sosial Facebook. Nah, pada sosial media Facebook ini kurang lebih sama. Di media sosial Facebook berisi tentang informasi perusahaan, informasi produk, dan juga inovasi-inovasinya, kegiatan yang dilakukan perusahaan atau orang-orang di dalam perusahaan tersebut, dan peringatan hari besar atau perayaan yang terjadi di Indonesia khususnya karena base-nya di Indonesia. Lalu ada Twitter. Nah, isi dari media sosial Twitter ini sama seperti pada Facebook. Isinya informasi perusahaan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, produk, inovasi dari produknya, lalu perayaan besar, ada hari peringatan hari perayaan atau hari nasional. Nah,
Lalu yang terakhir ada Instagram. Nah, Instagram juga sama isinya dengan Facebook dan Twitter, berisi tentang info perusahaan, kegiatan, info produk, dan juga peringatan hari-hari besar atau nasional. Nah, ini contoh tampilan dari PT C2C. Yang kita bisa lihat yang di paling kanan atas itu ada websitenya, website PT C2C. Lalu di bawahnya ada Twitternya, dilanjut lagi di bawahnya dengan Facebook, dan di sebelah kiri Facebook ada Instagramnya. Jadi kurang lebih seperti ini tampilan dari media sosial yang dimiliki PT Citose Internasional Tbk. Lalu kita masuk ke bab 2, yaitu identifikasi dari ISO dan IEC 179-nya. Nah, kondisi TI yang ada saat ini. Jadi di dalam ISO ini kita membahas tentang keamanan informasi. Nah, dalam keamanan informasi itu sendiri kita dapat 3 elemen dasar yang harus dipenuhi. Nah, di sini kita ada cakupan dari PT Citose terhadap elemen dasar keamanan informasi, yaitu ada confidentiality ya. Nah, di confidentiality ini membatasi hak akses untuk mendapatkan informasi. Jadi, informasi hanya diberikan kepada entitas atau personal yang memiliki hak akses. Atau jadi nggak semua orang bisa akses informasi tersebut. Nah, pada sistem PT Citose, baik website maupun media sosial, menerapkan segmentasi terhadap akses pengguna. Jadi yang bisa memanipulasi data memang atau memanipulasi informasi memang hanya adminnya saja. Jadi belum ada interaksi antara sistem dan pengguna. Jadi hanya sebatas admin menyajikan informasi yang dapat dilihat untuk pengguna. Jadi hanya sekedar itu. Jadi secara secara akses memang hanya admin yang memiliki akses untuk dapat interaksi dengan sistem. Lalu ada integrity. Nah, integrity ini berkaitan dengan ketepatan informasi yang diberikan dan juga kualitasnya. Nah, baik pada sistem PT Citose baik di website maupun media sosialnya, ketepatan atau akurasi terhadap informasi yang diberikan masih kurang baik. Jadi sebetulnya sudah cukup baik, hanya saja masih ada beberapa yang kurang disajikan menurut saya. Jadi ada informasi yang seharusnya ada tapi tidak dicantumkan. Atau ada beberapa informasi yang memang belum update atau masih salah. Nah, yang terakhir ada availability. Availability ini bermakna ketersediaan informasi. Jadi, kemudahan akses informasi yang bisa diakses oleh penggunanya itu sendiri. Nah, pada sistem PTCTC, baik website maupun media sosial, pengguna dapat selalu mendapatkan akses terhadap informasi yang disajikan dan dengan tampilan yang cukup mudah juga. Jadi, untuk availability-nya sudah bagus untuk PTCTC ini. Kurang lebih seperti itu. Mari kita lanjut. Nah, di sini ada kondisi teknologi informasi yang diharapkan untuk kedepannya. Nah, agar dengan demikian visi dan misi perusahaan dapat tercapai dengan dapat bersaing dalam penjualan dan kepuasan serta kemudahan bagi para pelanggan. Harapan yang tercantum di atas sebagai acuan agar perusahaan berjalan sesuai dengan visi misinya. Karena visi misi adalah acuan atau tujuan yang harus dicapai oleh perusahaan tersebut. Nah, yang pertama adalah mencantumkan informasi lengkap seputar profil perusahaan seperti visi, sasaran, tujuan, dan lain-lainnya. Karena untuk websitenya sendiri atau di media sosial sendiri ini tidak dicantumkan gitu. Lalu yang kedua ada mencantumkan informasi seputar harga produk. Ya, seperti pada integrity tadi yang kedua ya ada beberapa informasi yang salah ataupun kurang. Nah, di sini pada bagian produk tidak dicantumkan seputar harga produknya, jadi dia hanya spesifikasi dari produknya saja. Lalu yang ketiga ada mengadakan fitur yang dapat menyentuh langsung pelanggan atau langsung berinteraksi dengan pelanggan, yaitu seputar pemasaran dan penjualan pada website maupun media sosial. Karena sampai saat ini perusahaan Citose tidak memiliki tempat khusus atau fitur khusus yang langsung menjual produknya ke masyarakat. Jadi dia masih memanfaatkan platform e-commerce lain. Nah,
Yang terakhir ada mengadakan aplikasi berbasis mobile agar dapat dijangkau oleh pengguna lebih luas lagi. Nah, seperti yang saya cantumkan juga tadi di integrity ya, ada informasi yang belum diupdate atau salah. Jadi memang di informasi di website dicantumkan bahwa PT Citose memiliki aplikasi berbasis mobile, tapi ternyata ketika diselidiki, aplikasi mobile tersebut tidak ada di Play Store. Nah, makanya di sini saya mencantumkan bahwa sebaiknya PT Citose dapat mencantumkan dapat menyediakan aplikasi berbasis mobile agar dapat dijangkau oleh lebih banyak pengguna. Karena pada saat ini pengguna lebih banyak menggunakan ponsel cerdas ketimbang desktop. Ya, yang ketiga ada analisis di bab ketiga. Nah, di sini yang pertama ada kunci permasalahan TI. Nah, permasalahan teknologi informasi dalam PT Citos Internasional ya, meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang biasa kita kenal dengan SWOT atau strength yaitu kekuatan, weakness yaitu kelemahan, opportunity yaitu peluang, dan threat atau ancaman. Ya, strength atau kekuatannya. Apa sih kekuatan yang dimiliki oleh PT Citos? Yang pertama, dia memiliki sistem informasi yang sudah terintegrasi. Jadi sebetulnya untuk ketepatan analisa sebetulnya udah bagus, hanya saja masih kurang sedikit lagi. Lalu fitur-fiturnya juga sudah cukup lengkap, walaupun tidak benar-benar 100% lengkap, tapi untuk apa ya, untuk informasi yang disajikan ke pengguna itu sudah cukup. Lalu user interface sudah user friendly karena mudah diakses, seperti yang saya bilang tadi ya. Untuk user interface itu termasuk simple, jadi bahkan orang awam kemungkinan tidak akan kebingungan ketika mengaksesnya. Yang terakhir ada sistem informasi yang dapat diakses secara online oleh pengguna. Ya, jadi selama pengguna memiliki akses terhadap internet, informasi atas PT Citose ini bisa diakses. Lalu ada kelemahannya. Kelemahannya itu belum memiliki sistem penjualan pada website maupun media sosialnya. Seperti yang saya cantumkan sebelumnya ya. Jadi penjualan dari PT Citose ini masih mengandalkan platform e-commerce lain atau menggunakan aplikasi-aplikasi e-commerce yang lainnya. Lalu yang kedua, belum memiliki sistem informasi yang terintegrasi dengan mitra kerja. Jadi dengan yang memang tersambung langsung dengan mitra-mitra kerja si PT Citose ini sendiri belum ada. Lalu belum memiliki aplikasi yang berbasis mobile. Yang seperti saya jelaskan sebelumnya, jadi dicantumkan di website bahwa PT Citose memiliki aplikasi berbasis mobile, namun ternyata ketika diselidiki di Play Store tidak ada. Yang terakhir ada terdapat informasi yang kurang atau tidak update atau tidak tepat. Ini yang menjadi kelemahan pada PT Citose. Lalu ada opportunity yaitu peluang. Nah, peluang yang pertama adalah PT Citose sebetulnya dapat memperluas jangkauan penjualan dengan pengelolaan TI yang lebih baik, melihat dari weakness dan strength yang dimilikinya yang telah dijabarkan sebelumnya. Lalu yang kedua adalah meningkatnya pertumbuhan e-commerce yang dapat membantu pemasaran perusahaan. Jadi ketika PT Citose mampu meningkatkan apa ya, mengembangkan pada bagian e-commerce-nya, di mana e-commerce sekarang dipakai secara luas oleh masyarakat, itu juga akan berdampak pada pemasarannya yang akan lebih luas juga, yang dimana menjadi keuntungan bagi PT Citose itu sendiri. Nah, yang terakhir dapat menjangkau lebih banyak pengguna apabila terhubung dengan aplikasi mobile. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa mayoritas masyarakat atau manusia yang ada pada saat ini lebih banyak menggunakan mobile atau ponsel cerdas yang bisa dibawa kemana-mana ketimbang mengaksesnya melalui desktop maupun komputer ataupun laptop. Lalu yang terakhir ada ancaman. Ancaman yang pertama adalah biaya yang tinggi untuk mengelola dan memperbarui sistem informasi. Jadi memang untuk perbaruan atau pengembangan sistem informasi ini memang membutuhkan biaya lebih, dan itu bisa menjadi ancaman juga terhadap keuangan perusahaan. Lalu ada ancaman terhadap keamanan sistem informasi akibat akses yang tidak sah atau pencurian data. Nah, ini ancaman yang tidak hanya dirasakan PT Citose, jadi untuk semua perusahaan atau bidang informasi ini memang yang berkaitan dengan internet pasti akan memiliki ancaman yang sama, yaitu keamanan sistem informasi.
Lalu ada persaingan dengan kompetitor lain, pesaing lain gitu ya, yang memiliki sistem informasi yang sudah lebih unggul ketimbang PT Citose. Yang terakhir ada persaingan dengan kompetitor lain yang dalam bidang usaha yang sama yang sudah memiliki aplikasi mobile. Jadi penjualannya sudah bisa lebih luas kemungkinan. Nah, di sini ada strategi layanan IT. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh PT Citose dalam meningkatkan layanan sistem informasi dalam usaha mebelnya. Di sini kita menggunakan critical factor sukses. Nah, yang pertama ada kunci permasalahannya, yaitu misalnya fitur dalam website tidak memenuhi kebutuhan pengguna karena masih ada yang kurang. Seperti fitur penjualan atau marketing dan pemasarannya ya. Nah, aksinya apa? Aksinya ya PT Citose sebaiknya memang menambahkan fitur baru yang dapat langsung menjangkau pengguna. Jadi dari produsen langsung ke pengguna, dari produsen langsung ke konsumen. Lalu yang kedua ada informasi dalam website masih kurang dalam memenuhi kebutuhan pengguna, seperti tidak adanya daftar harga dari produk maupun beberapa informasi lainnya yang memang tidak update atau memang salah. Maka aksinya memang harus ditambahkan informasi-informasi yang kurang dan sekiranya memang dibutuhkan oleh pengguna. Yang ketiga ada beberapa informasi yang salah yang tadi saya jelaskan atau tidak update, seperti adanya informasi tentang aplikasi berbasis mobile pada website namun ternyata diselidiki tidak ada di App Store. Hilangkan informasi yang salah ini ya aksinya. Kalau memang belum ada aplikasi berbasis mobilenya, sebaiknya informasi ini dihilangkan. Atau kalau informasi ini tidak ingin dihilangkan, maka ya ciptakan saja aplikasi mobilenya tersebut. Lalu yang keempat ada tidak adanya sistem yang berbasis mobile. Nah, aksinya adalah ciptakan sistem yang berbasis mobile agar dapat mencakup pengguna yang lebih luas lagi. Lalu yang kelima ada perusahaan hanya berpaku pada sektor perkantoran, perhotelan, rumah pribadi, rumah sakit, bandara, dan sekolah. Maka aksinya sebaiknya perusahaan bisa memperluas jaringan ke sektor-sektor yang lainnya yang dapat dijangkau perusahaan seperti pelabuhan dan lain-lain agar bisa memperluas jaringan pemasarannya. Lalu ada layanan hanya berpaku pada penjualan barang yang tersedia, belum ada layanan untuk barang custom. Aksinya adalah buat sistem pemesanan custom agar pelanggan dapat membeli barang sesuai desain yang diinginkan. Jadi pembelian custom ini seperti pelanggan bisa memilih sendiri desain atau bisa membuat desain yang nantinya akan diciptakan produknya sesuai dengan keinginan si penggunanya. Lalu ada bab 4 yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah dalam analisis dan identifikasi perusahaan mebel PT Citose International Tbk dengan model tata kelola ISO IEC 17799 menyatakan bahwa PT Citose masih belum atau kurang memenuhi elemen dasar keamanan sistem informasi yang meliputi confidentiality, lalu integrity, dan availability. Dengan begitu, PT Citose perlu mengembangkan strategi layanan teknologi informasi mereka agar dapat menutupi kelemahan atau ancaman yang terdapat pada sistem informasi. Namun, kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan perusahaan untuk dapat terus bersaing dalam usaha mebel dunia. Nah, saran yang dapat penulis berikan kepada PT Citose maupun peneliti yang akan meneliti tentang ISO IEC terhadap PT Citose selanjutnya. Yang pertama untuk PT Citose sendiri yaitu mengembangkan pemasaran menggunakan TI secara mandiri yang membuat perusahaan dapat menjangkau konsumen agar terwujudnya visi untuk menjadi yang paling bersaing dalam bidang usaha mebel. Lalu untuk peneliti yang berikutnya, bahwa hasil penelitian ini dirasa oleh penulis masih jauh dari kata sempurna karena kurangnya informasi yang tersedia di internet dan berbagai sumber yang dicari oleh penulis. Maka peneliti atau penulis saat ini menyarankan untuk melakukan observasi secara langsung terhadap perusahaan PT Citose ini. Ya, cukup sekian analisis ISO IEC 17799 terhadap PT Citose International Tbk. Saya Trisna Wicaksana mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.